Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas soal yang minggu lalu ya. Nah, soal minggu lalu itu terutama menggunakan rumus gaya kolom ya, disebutnya gaya kolom atau disebut juga gaya listrik statis. Gaya listrik statis sama dengan atau disebut juga tadi apa, gaya kolom. Oke. Nah, jadi setiap benda punya muatan. Ini saya ambil contoh dari nomor 21 ya. Ini nanti untuk nomor 21 sampai 23. Biasanya itu digambarkan berbentuk bulat-bulat, berbentuk bola seperti ini ya. Muatan, ceritanya punya muatan listrik. Nah, muatan listrik satu benda itu satuannya adalah kolom. Oke, kolom ya. Kemudian notasi atau lambangnya itu apa? Lambangnya biasa dipakai huruf Q ini ya, Q kecil. Terus tadi kolom itu singkatannya apa? Kalau gaya kan Newton, singkatannya N. Meter M disingkat jadi M. Nah, kalau kolom itu disingkat jadi C besar ya. Tapi lambang untuk gayanya itu adalah Q kecil. Nah, jadi setiap ada dua atau lebih muatan ya, benda bermuatan listrik, itu akan timbul gaya listrik statis di antara muatan-muatan itu. Oke. Gayanya sebesar apa? Ini rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K itu konstanta. Konstanta itu maksudnya nilai yang tidak berubah, yang segitu aja ya. Jadi mau dipakai di soal nomor 20, soal nomor 29, soal ujian, soal nanti misalnya di SMA atau misalnya di SD juga udah ada. Tetap aja ini konstanta ini K ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu berarti nolnya ada 9, 1 miliar ya, berarti 9 miliar Newton meter persegi per kolom persegi. Kolom kuadrat, kolom kuadrat. Kalau persegi itu untuk kalau kita satuan panjangnya. Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ya. Ini konstantanya. K-nya ini. Jadi nanti dalam perhitungan K-nya ini diganti dengan angka 9 kali 10 pangkat 9. Terus dikalikan Q1 sama Q2. Jadi ini gaya antar dua muatan. Nah, misalnya kayak gini. Ini muatan 1 nilainya berapa? Muatan 2 nilainya berapa? Ya. Pada contoh ini 10 kolom. Ini akar 10 kolom. Berarti 10 kali akar 10. Per R kuadrat. R itu jarak di antaranya ya. Jadi di sini misalnya pada gambar ini jaraknya 2 meter. Jadi per 2 kuadrat ya. Harus dalam meter. Kalau misalnya dalam sentimeter atau satuan panjang lain dijadikan meter ya. Tapi nanti kita lihat dulu. Kadang perlu dirubah, kadang enggak. Nah, kemudian jadi ya dari rumus ini kita lihat kita udah punya gaya nih antara Q1 sama Q2. Terus salah satu muatan ini misalnya Q1 diperbesar jadi 2 kali lipat. Nah, ini
F gaya itu berbanding lurus dengan Q1 dan Q2. Berbanding lurus itu maksudnya kalau misalnya di sini Q1 dijadiin 2 kali lipat, misalnya tadinya 2 kolom jadi 4 kolom, ini juga jadi 2 kali lipat. Misalnya tadi misalnya katakanlah 50 Newton jadi 100 Newton. Gitu ya. Kalau misalnya Q2-nya dijadiin 3 kali lipat, sama juga ya. F-nya gayanya juga jadi 3 kali lipat. Di sini jadi misalnya ini tadi 50 Newton, ini dijadiin 3 kali lipat, ini juga dikaliin 3 jadi 150 Newton. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ini tadi 2 kali lipat, ini 3 kali lipat. Jadi dua-duanya nih diperbesar. Muatan pertama sama muatan kedua. Ini 2, ini dikali 2, ini dikali 3. 2 kali 3 6. Ya udah berarti gayanya jadi 6 kali lipat, ya. Kalau tadinya 50 Newton jadi berapa tuh? 300 Newton. Nah, kemudian terhadap jarak di antara kedua muatan. Lihat ini jarak dia berbanding terbalik dengan jarak dengan kuadrat jarak. Berbanding terbalik ya. Kenapa disebut berbanding terbalik? Karena jarak itu ada di bawah garis bagi. Oke, di sini rumus ini ada garis bagi, ada per ini. Per itu kan bagi ya. Berarti dia berbanding terbalik. Jadi kalau R ini diperbesar, F-nya justru jadi nilainya mengecil. R-nya diperkecil, F-nya jadi diperbesar. Jadi nilainya bertambah besar. Gitu. Itu kalau berbanding terbalik. Kalau tadi sama muatan kan dia berbanding lurus. Ini diperbesar, dia jadi jadi lebih besar. Ini diperkecil, ini juga jadi diperkecil gitu ya. Nah, kalau berbanding terbalik kebalikannya. Tapi lihat ini bukannya R saja tapi R kuadrat. Oke. Jadi kalau jarak antara dua muatan diperbesar jadi 2 kali lipat, misalnya tadinya 1 meter jadi 2 meter, ya. Berarti kan jadi 2 kali lipat tuh. Itu dikuadratin dulu. 2 kuadrat berapa? 4 kan. Nah, karena ini jadi 2 kali lipat, kuadratnya 4, berarti gayanya itu jadi 1/4 kali lipat kalau dia jaraknya masih 1 meter dibanding dengan jaraknya kalau masih 1 meter. Ya. Jadi ini berbanding terbalik, ini diperbesar jadi lebih jauh. Tadinya 1 meter jadi 2 meter. Ya, jadi 2 kali lipat. Gayanya justru mengecil jadi 1/4 sebelumnya. Kalau tadinya 50 Newton, 1/4-nya jadi berapa tuh? 12,5 Newton. Kenapa 1/4? Karena ini bukan cuma R saja, tapi R kuadrat. Dia diperpanjang 2 kali lipat. 2 dikuadratin jadi 4, jadi ini jadi 1/4-nya. Oke. Ya, jadi rumus inilah yang akan kita pakai hampir di sepanjang nomor 20 sampai 40 ini. Ya, kita lihat nomor 20. 2 muatan plus Q. Nah, satu lagi. Muatan-muatan ini ya, muatan listrik benda itu bisa positif bisa negatif. Kalau tidak salah minggu sudah saya jelaskan. Jadi kalau muatannya beda, yang satu positif, yang satu negatif, ya, nggak masalah apakah Q1 yang positif, Q2 yang negatif atau sebaliknya gitu ya. Maka akan terjadi gaya tarik menarik. Oke. Tapi kalau dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, maksudnya muatannya jenisnya sama, bukan kolomnya yang sama tapi jenisnya sama, maka akan terjadi gaya tolak menolak.
ya. Jadi beda positif negatif, tarik menarik sama-sama negatif atau sama-sama positif, tolak menolak. Nah, ini kita lihat. Dua muatan plus Q. Plus Q itu berarti muatannya positif. Terpisah sejauh 2 cm. Jika salah satu dari muatan digantikan oleh sebuah muatan minus 2Q, besar gaya listrik di antara kedua muatan adalah 0 sama lebih kecil lebih besar. Nah, sekarang jadi tadi positif negatif muatan itu ada pengaruhnya nggak ke F? Biasanya F itu dinyatakan dengan angka saja, terus nanti ditambah keterangan tarik menarik atau tolak menolak gitu ya. Jadi ini yang ditanyakan tuh angkanya saja. Yang jelas ini jadi tadinya tolak menolak karena sama-sama positif, jadi tarik menarik karena ada satu positif satu negatif ya. Kemudian tadinya tuh sama-sama Q ya, antara coba saya tuliskan antara Q sama Q. Nah, sekarang ini plus Q, antara plus Q sama plus Q. Nah, terus diganti menjadi antara plus Q, jaraknya sama ya, jaraknya sama. Diganti yang tadinya satu lagi plus Q menjadi minus 2Q. Nah, dengan demikian berarti ini kayaknya saya pindah ke sini dulu ya. Ya, berarti salah satunya jadi 2 kali lipat muatannya, gayanya juga jadi 2 kali lipat seperti saya jelaskan tadi. Berarti jadi lebih besar. Ya, misalnya tadinya berapa? Misalnya tadinya 10 Newton, sekarang jadi 20 Newton. Misalnya tadinya 50 Newton, sekarang jadi 100 Newton. Ya, ini jawabannya. Oke, terus jadi lebih besar. Nah, baru kita lihat gambar ini. Untuk nomor 21 sampai 23. Anak panah terbaik yang menampilkan arah gaya elektrostatis pada B. Jadi ini ada 3 muatan. Nah, ini yang C dia lupa gambar bulatannya nih, nggak masalah ya. Ini ada 3 muatan membentuk membentuk siku-siku kayak gini gitu ya. Ada A, B, C. A 10 kolom, B akar 10 kolom, C 5 kolom. Semuanya kalau kita lihat positif ya. Berarti gaya antar semuanya ini tolak menolak. Oke. Anak panah terbaik nomor 21. Anak panah terbaik yang menampilkan gaya elektrostatis pada B disebabkan oleh A ya. Karena A ini positif, dia juga dia di sini nggak ada nih tandanya, tapi kita kalau nggak ada tanda kan dianggap positif selalu. Ini positif ya berarti dia menjauh dari A ya, menjauh dari A dong. Karena kan sama-sama positif, tolak menolak. Jadi di sini jawabannya B. Ya, gambar yang B. Karena A ini ada di sebelah kirinya, berarti dia akan menjauh ke sebelah kanan. Kemudian 22. Anak panah terbaik yang menampilkan arah gaya elektrostatis pada B disebabkan oleh C. Nah, di bagian bawahnya si B ini ada C. Dia positif, dia juga positif. Berarti dia juga lari dong dari si C, tolak menolak. Si C di bawahnya, dia akan lari ke atasnya. Gitu. Ya, jadi jawabannya yang A. Nomor 23. Dibandingkan dengan gaya antara A dan B, antara A dan B, ya. Gaya antara B dan C adalah gaya antara B dan C. Nah, ini kita lihat jaraknya. Jaraknya
antara B dan C itu setengah dari jarak antara A dan B. Dengan demikian FBC ya. Oke, F antara B dan C itu sama dengan, ingat kalau makin dekat gayanya itu makin kuat. Ya, makin dekat makin kuat. Gitu aja, bayangin kalau jarak berbanding terbalik itu, yang rumus ini begitu saja. Dia lebih dekat berapa kali? 2 kali lipat dibanding 2 meter. Ingat setengahnya berarti. Ya, jadi bukannya 2 kali lipat lebih panjang, tapi 2 kali lipat lebih dekat setengahnya. Setengah kuadrat itu 1/4. Jadi kalau ini jadi 1/4, ini dikebalikan jadi 4 kalinya. Ya, 1/4 dibalikkan jadi 4 kali. Jadi 4 kali FAB. Ini baru kita lihat dari jarak. Ya. Terus ini kita bahas yang nomor 23 ya. Saya tulis di sini karena ternyata halamannya beda ini. Terus setelah itu gayanya. Gaya antara A dan B dengan B dan C. Ini muatannya B ini agak susah ini, akar 10. Tapi lihat ini gaya muatan yang sama kan dia. Ya. Jadi dia nggak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah perbandingan muatan antara A dan C. A itu 2 kali lipat, muatannya 2 kali lipat dari C. Atau sebaliknya, C itu setengah dari muatannya A. Berarti kalau dari muatan ya, FBC sama dengan, kalau muatan kan urusannya tegak lurus. Berbanding lurus maksudnya. Jadi ini setengah kali lipat, FBC berarti juga setengahnya FAB gitu. Ya, 5 itu kan setengah dari 10 kan. Ini kalau hubungannya dengan muatan. Nah, karena ini kombinasinya, jadi jarak dengan C itu setengah dari jarak dengan A, muatannya C itu setengah dari muatannya A, yang satu akan menghasilkan gaya 4 kali lipat, yang satu akan menghasilkan gaya setengah kali lipat. Jadi kesimpulannya total FBC, gaya antara B dan C, sama dengan 4 kali setengah FAB sama dengan 4 kali setengah 2 ya. 2 kali FAB. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 23. 2 kali lipat. Jawabannya ini. Ya. Emang agak panjang jalannya, tapi bisa dirunut satu persatu. Untuk nomor 24 dan 25. Ini ada bola X dan bola Y dengan muatan X itu positif, Y itu negatif. Ya. Bola X membawa muatan positif dan bola Y membawa muatan negatif. Keduanya diletakkan pada jarak pisah yang pendek. Ya, saking pendeknya jadi nggak disebut berapa. Dan satu muatan P diletakkan tepat di tengah-tengah antara keduanya. Jadi ini ada muatan ketiga, ya, muatan yang lebih kecil P. Jika muatan P positif, ya, pernyataan yang tepat adalah P-nya bergerak kemana? Lihat, P sama X, dia akan pergi dari X. Dia akan pergerakan dari P, dia akan P
pergi dari X, nggak ada di sini. Ya udah. Dia P ini positif, Y ini negatif. Berarti dia akan menuju ke Y. Nah, menuju ke Y, tapi ada dua nih pilihannya. Yang B atau yang D. Menuju ke Y tarik-menarik atau menuju ke Y tolak-menolak. Karena beda, ya dia akan tarik-menarik. Ya. Jadi jawabannya ini adalah yang B. Ya. So, B ini yang benar. Lah kok jadi apa deh. B yang benar. Oke. Kemudian nomor 25 masih pakai gambar ini. Jika muatan P adalah negatif, ya, kalau muatan ini negatif, maka dia akan bergerak menuju ke X, ya, karena kalau dia negatif, yang tengah ini, kan dia akan nyamperin yang positif dong, ya, bergerak menuju ke X. Jadi jawabannya yang ini, yang A. Oke. Nomor 26, dua muatan A dan B mula-mula berjarak 5 cm. Kemudian kedua muatan itu dipindahkan sehingga jaraknya menjadi 1 cm. Besar gaya tarik atau tolak antara kedua muatan itu menjadi, nah, dari 5 cm menjadi 1 cm. Ya. 1 cm itu, coba saya tuliskan di sini ya. 1 cm itu sama dengan 1/5 kali 5 cm. Sama dengan 1/5-nya. Ya. Berarti di sini jarak sekarang sama dengan 1/5 jarak sebelumnya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat, kembali lagi ke rumus ini. 1/5, kita ingat tadi 1/5. Ini jadi 1/5. Ya. R kuadrat ini tadinya R menjadi 1/5 R. 1/5 dikuadratin jadi berapa? 1/5 kuadrat. Oke, saya numpang di sini dulu. 1/5 kuadrat. Ini saya tulis. Kuadrat itu pangkat 2 ya. Pangkat 2 sama dengan, ya, dua-duanya dipangkatin 2, jadi 1/25. Ya. Jadi R-nya sekarang jadi 1/25. Tapi lihat, F itu berbanding terbalik. Sorry, R kuadratnya sekarang jadi 1/25. Tapi F itu berbanding terbalik. Jadi kalau R kuadratnya jadi 1/25, dia jadi 25 kali F-nya ini, ya. Karena kebalikan dari 1/25 kan 25, ya, 25/1 atau sama dengan 25. Jadi di sini yang betul adalah 25 kali lipat, ya, 25 kali. Ini. 27. Gaya elektrostatis tarik-menarik di antara dua bola kecil bermuatan yang terpisah 2m adalah F. Oke, 2 meter nih maksudnya. Jika jarak antara kedua bola dikurangi menjadi 1 meter, jarak elektrostatis gaya elektrostatis akan menjadi, nah, sama ini soalnya, jenis soalnya, ya. 1 meter itu sama dengan setengah kali 2 meter kan, ya. Berarti jarak sekarang, ini saya copy aja biar cepat. Jarak sekarang
yang ke copy salah. Jarak sekarang, mana ini tadi? Jarak sekarang sama dengan setengah dari jarak sebelumnya. Oke. Nah, tapi ingat dikuadratin. Dikuadratin R kuadrat. Jadi setengah dari sebelumnya. Setengah kuadrat berapa? 1/2 kuadrat sama dengan atas dan bawah dikuadratin. 1 tetap 1, 2 jadi 4. Jadi 1/4. Ya, di sini jadi R kuadratnya itu 1/4 dari sebelumnya. Dari jarak yang masih 2 meter. Ini jadi 1/4 kali karena F-nya berbanding terbalik. Ini 1/4 kali, ini jadi 4 kali. Ya, 1/4 dibagi menjadi 4/1. Oke, jadi menjadi 4F. Kalau sebelumnya gayanya F, ini sekarang menjadi 4F. Nomor 28. Dua muatan masing-masing 6 kali 10 pangkat minus 9 dan 8 kali 10 pangkat minus 9 terpisah sejauh 4 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, gaya tolak menolak kedua muatan tersebut adalah, nah ini agak ribet ini sebenarnya. Bukannya ribet gimana, tapi maksudnya angkanya banyak. Jadi F sama dengan 6 kali 10 pangkat 9 ya. 6 kali 10 pangkat 9 dikalikan 8 kali 10 pangkat 9 ya, nggak apa-apa diselit, ada suara azan di latar belakangnya. Kemudian ingat K-nya ya, K-nya itu di sini. Jadi kita kembali ke rumus yang atas tadi. Pokoknya rumusnya cuma satu ini aja ya. K kali Q1 Q2. Nah, tadi K, ini K ya. K kali Q1 Q2. Ini K, ini Q1, ini Q2. Oke. Dibagi mana nih? Dibagi R kuadrat. Nah, sekarang R-nya itu 4 cm. Kita harus jadikan meter. Dari centimeter ke meter itu naik. Naik berarti dibagi sentimeter, di atasnya sentimeter itu desimeter, di atasnya desimeter baru meter. Jadi naiknya 2 kali ya. Naik 2 kali dibagi 100 berarti, karena kalau 1 kali 10, 2 kali 100 ya. Nolnya nambah 1. Dalam pangkat ya, 100 itu dibagi 100 itu sama dengan dikali 10 pangkat minus 2 ya. Jadi dibagi 100 sama dengan dikali 10 pangkat minus 2. Oke. Dibagi 1000 kan 3 ya. 3 nolnya berarti kalau 1/1000 itu berarti dikali 10 pangkat minus 3. Oke. Ini emang banyak yang dikalikan, tapi tetap bisa kita hitung. Oke. Nah, sekarang ini banyak nih angkanya. Kita kaliin bagi yang bukan ini kuadrat ya. Iya, ini kuadrat. Ini kuadrat.
kuadrat. Coba saya jadikan kuadrat dulu, superscript ya, kuadrat berarti coba sekalian yang atasnya kita ini dulu deh, kita kecilin dulu ya. 9 kali 6 kali 8. Jadi kita lihat angka-angka yang nggak pakai pangkat-pangkat. 9 kali 6 kali 8. 9 kali 6 berapa? 54. 54 kali 8. Coba saya hitung dulu. 54 kali 8 sama dengan 432. Oke. 432 dikali nah, baru yang pangkat-pangkatnya nih kita gabungin. Ini ada 10 pangkat 9. Ini ada 10 pangkat minus 9. Nah, ini bisa habis. Ya, yang satu minus, satu plus itu berlaku juga untuk pangkat. Oke. Ini coba saya coret strike through. Ini dicoret. Ini juga 10 pangkat minus 9 yang ini satu aja tapinya ya. Karena ya cuma berlaku untuk satu aja. Ini dicoret juga. Oke. Jadi tinggal 10 pangkat minus 9 yang satu lagi. Jadi 432 kali 10 pangkat minus 9. Ini saya paste dulu. Kemudian baru saya delete. 432 kali ya. Kali 10 pangkat minus 9. Nah, ingat tadi yang bawahnya itu belum kita kuadrat. Jadi, yang bawahnya itu 4 kuadrat 16. Ya. 10 pangkat minus 2 kuadrat jadi 10 pangkat minus 4. Oke. 10 pangkat minus 4. Coba ini saya ini dulu daripada ngetik 10 pangkat minus 4. Sebentar, ini kok jadi bingung jadinya. Tadi ya, Ctrl V. Nah, 4-nya ini 2-nya diganti menjadi 4 karena dia dikuadratin. Udah, tinggal dicoret-coret. Yang 432 dibagi 16. Ya, yang angka biasa dibagi menjadi angka biasa. Ini jadi 27. Oke. Kemudian kali berapa? Nah, yang pangkat-pangkatnya nih. 10 pangkat minus 9 dibagi 10 pangkat minus 4. Lihat, 10 pangkat minus 4 ini setelah garis bagi. Ya, garis miring ini kan per bagi berarti. Berarti dia naik ke atas. Itu jadi plus. Jadi 10 pangkat minus 9-nya 10 pangkat minus 9 dengan 10 pangkat 4. Jadi dia tinggal 10 pangkat minus 5. Oke. 10 pangkat minus 5. Ini jadi 5. Ya, nah, satuannya apa? Satuannya Newton. Nah, kita lihat di sini. Wah, nggak ada yang 27, adanya 2,7. Ya, nggak apa-apa. Ya, berarti diambil 10 dari sini. 27 dijadiin 2,7. 27 itu kan 2,7 kali 10 ya.
2,7 kali 10. Nah, 10-nya digabungin sama 10 pangkat 5 ini. Ya. Jadi 2,7 kali 10 pangkat minus 4. Karena dia dapat plus 1, dapat 10 dari 27 tadi. Jadi jawabannya 2,7 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini ya, saya tidak akan membahas nomor 29. Silakan angkanya, hitung-hitungannya kalian kerjakan sendiri ya. Cuma di sini yang saya tentukan adalah muatan Q1 minus ya, minus 2 kali 10 pangkat minus 4 kolom, dan Q2 plus. Nggak ada tanda plusnya, tapi kalau nggak ada tandanya kan berarti plus. Berarti gayanya tarik menarik. Jawabannya kalau tidak B, D. Ya, silahkan kalian hitung sendiri. Kemudian ini nomor 30. Nah, ini kembali ke berapa kali lipat. Gaya elektrostatis di antara dua muatan titik positif adalah F. Ketika muatan-muatan terpisah sejauh 0,3 meter. Jika titik muatan ini terpisah sejauh 0,1 meter, gaya elektrostatis di antaranya menjadi, nah ini sama kayak tadi, sekarang jadi 0,1. 0,1 meter itu sama dengan kan 0,3 dibagi 3. Dikali sepertiga ya. Iya, dibagi 3 betul. Jadi sepertiga kali 3, 0,3 meter ya. Jadi ini kita kembali ke rumus ini. Ingat tadi jadi sepertiga ya. R-nya itu jadi sepertiganya yang pertama, yang awal. Dikuadratin sepertiga jadi 1/9. Dengan demikian F-nya, ingat ini berbanding terbalik, kebalikannya ini jadi 1/9, ini jadi 9 kali. Oke, jadi 9 kali mana tadi? 9F 2 positif ya, berarti tolak menolak. Jadi 9F. Tolak menolak. Dua muatan nomor 31. Satunya positif, lainnya negatif. Mula-mula terpisah sejauh 3 cm. Kemudian ditarik menjauh sehingga menjadi 6 cm. Gaya di antara keduanya sekarang menjadi lebih kecil. Nah, di sini udah dikasih tahu jadi lebih kecil dengan faktor pengali. Jadi dia nggak bilang seper, tapi menjadi lebih kecil berarti ya seper gitu ya, maksudnya gitu. 3 cm. Sekarang jadi 6 cm. Sekarang jadi 6 cm. 6 cm itu kan sama dengan 2 kali 3 cm. Oke. Ingat, makin jauh jaraknya, maka gaya akan makin lemah. 2 kali 3 berarti ini jadi 2 kali lipat ya. Jaraknya 2 kali lipat. Dikuadratin 2 itu jadi 4. Jadi 4 kali lipat, berarti F-nya jadi 1/4 semula. Ingat kebalikannya, kalau tadi kan ininya 1/1, ini jadi misalnya tadi 1/9, ini jadi 9 kali. Nah, ini di sininya 1/4, ini berarti jadi 4 kali. Ya. 4 kali. Jadi dia akan mengecil dengan faktor sebesar faktor 4. Oke. Nomor 32. Dua muatan sama tarik menarik. Dua muatan sama, maksudnya kolomnya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya satu kolom, yang satu lagi juga satu kolom.
Tarik-menarik berarti yang satu positif, satu negatif. Dengan gaya 160 mikronewton. Ya, mikro ini sejuta. Jadi mu ini bacanya mu ya. Disebut juga mikro. Oke. 160 mikronewton, kemudian kedua muatan ini jauhkan sehingga jarak pisahnya menjadi 10 mm. Gaya di antara keduanya menjadi 10 mikronewton. Jarak pisah awal tersebut, nah jadi gini, sekarang gayanya ya, F sekarang sama dengan dari 160 jadi 10. Berarti kan 1/16, jadi 1/16-nya. Ya, 160 dibagi 16 kan 10 kan? 160 dibagi 16. 16 coret tinggal 10. 1/16 F awal. Oke. Nah, berarti kalau dia jadi 1/16 berarti dia kan dijauhkan. Oke, ingat dia pasti dijauhkan karena gayanya itu jadi lebih lemah. 1/16 kali. 1/16 kali kita akar kuadrat. Kenapa? Karena di sini dibilang dia jadi lebih lemah. Itu karena jaraknya. Jadi 1/16 kuadrat itu jadi 1/8. Akar kuadrat ya, sorry. Bukan dikuadratin pangkat 2, tapi di akar kuadrat. 16 akar dari 16 itu kan 4. Ya. Ini berarti jaraknya itu dijadikan 4 kali lipat semula. Karena sekarang jadi 10 itu 4 kali lipat dari sebelumnya, berarti sebelumnya 10 dibagi 4, yaitu 2,5 mm. Oke. 33. Proses yang akan menggandakan gaya di antara dua muatan titik. Nah, kita sudah lihat tadi yang jadi 1/16, yang jadi 9 kali lipat, yang jadi berapa tadi. Nah, sekarang gimana kalau menggandakan itu jadi 2 kali lipat ya. Jadi F sekarang ganda itu 2 kali lipat, 2 kali F awal. Itu bisa terjadi kalau apa? Apakah menggandakan jarak di antara muatan? Kan kalau dijauhin, tadinya 1 meter jadi 2 meter, tadinya 50 cm jadi 100 cm, kan malah makin lemah. Ini jadi 2 kali lipat. Udah enggak. Menggandakan besar salah satu muatan. Nah, ini baru betul. Jadi, kembali ke rumus yang tadi, salah satu muatan dibesarkan jadi sekian kali lipat, menggandakan itu jadi 2 kali. Jadi, gayanya juga jadi 2 kali lipat. Ingat salah satu aja ya, karena kalau dua-duanya ya jadi 4 jadinya. Tapi bisa juga nih. Enggak. Kalau ini setengah kali berarti 1/4. Ya, jadi yang betul adalah 33, itu B jawabannya. Kemudian 34, jika besar tiap-tiap muatan dari kedua benda bermuatan dijadikan 2 kali, dan jarak kedua muatan juga dijadikan 2 kali, gaya elektrostatis di antara muatan akan, kita lihat kembali ke rumusnya. Pokoknya semua dijadiin 2 kali ya, kita ingat itu. Q1 jadi 2 kali, Q2 jadi 2 kali lipat. Berarti dari atas yang berbanding lurus itu jadi 4 kali lipat. Oke. Jaraknya juga dijadikan 2 kali lipat. Tapi dia dikuadratin. Dikuadratin 2 kuadrat itu 4.
Berarti 4 di atas, 4 kali lipat di atas, 4 kali lipat di bawah. Dicoret, ya sudah sama. Ya. Jadi yang ini, yang mana tadi? Yang nomor 34, jawabannya adalah tetap sama. Nah, nomor 35. Perhatikan gambar dua muatan dengan jarak pisah D. Ini Q1, Q2. Langkah yang akan menghasilkan peningkatan terbesar dalam gaya di antara kedua muatan adalah, jadi kalau F-nya mau dijadiin lebih gede, caranya gimana nih? Menggandakan muatan Q1, betul. Menggandakan D, enggak, ini salah. Karena kalau menggandakan atau menambah jauh jaraknya, justru gayanya jadi lebih kecil. Jadi B ini salah. A tadi bisa, ya. Menggandakan muatan Q1 dan D. Enggak. Ini digedein tapi jaraknya dijauhin, ya. Bisa-bisa habis kayak yang tadi. Gayanya tetap aja kayak semula. Menggandakan kedua muatan dan D. Enggak juga, bisa-bisa kasusnya kayak yang nomor 34 ini. Jadi yang paling betul adalah yang A. Ya. Yang A ini yang paling betul. Ini tadi dia masih ikut-ikut subscribe. Ya, yang A, ya. Nomor 36. Nah, ini saya lihat nomor 36 ini agak bingung. Urutan susunan bola yang menunjukkan besar gaya karena yang dialami bola Q bermuatan dari Q. Nggak jelas ini, ya. Jadi kita lewatin aja ini. Nomor 37. Perhatikan gambar muatan listrik berikut. Ini ada dua muatan negatif, berarti kan tolak menolak, ya. Sudah ditunjukkan oleh tanda panahnya, yang satu ke kiri, satu ke kanan, gitu. Pada posisi berikut terjadi gaya tolak menolak sebesar 12 Newton. Oke. Kemudian kedua muatan diperbesar menjadi 2 kali semula. Berarti yang muatan ini 2 kali lipat, ini 2 kali lipat, berarti 2 kali 2, 4 kali lipat totalnya. Yang berbanding lurus, ya. Kalau dia naik, gayanya juga naik 4 kali, jadi 4 kali lipat. Jarak keduanya diubah menjadi 20 cm. Nah, jaraknya tadinya 5 cm jadi 20 cm. Ini diperbesar 4 kali lipat, terus dikuadratin pula. 4 kuadrat berapa? 16. Ya. Jadi 4 dibagi 16 1/4. 1/4 berarti jadi 12 bagi 4 itu 3. Ya, jadi dari Q dia dapat 2 kali lipat, 2 kali lipat. Itu mana tadi rumusnya? Ini 2 kali lipat, 2 kali lipat, yang atas yang berbanding lurus dia jadi 4 kali lipat. Tapi dari jaraknya digedein 4 kali lipat. 4 kali lipat, tapi ini ingat ini kuadrat, jangan pernah lupa kuadratnya. 4 kuadrat 16. Jadi di atas 4, di bawah 16. Kita coret kan? 4-nya jadi 1, 16-nya dibagi 4 jadi 4. Gitu. Jadi dia menjadi 1/4-nya. 12 bagi 4, 3 Newton. Nomor 38. Elektroskop adalah alat untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Kumpulan zat yang tergolong konduktor. Ingat, konduktor itu logam, ya. Konduktor listrik, termasuk juga konduktor panas. Konduktor itu penghantar yang baik, ya. Jadi konduktor listrik, benda yang menghantarkan listrik dengan baik, itu dari kelompok logam. Kita lihat A. Tembaga, aluminium, plastik. Plastik enggak, ya. B. Tembaga, zinc, karet. Karet enggak. Perak, aluminium, dan zinc. Ya nih, logam semua ini, ya. Jadi jawabannya C.
Kalau kita lihat juga lah yang D. Yang D porselen, karet, dan zinc. Nah, karet kan enggak. Kemudian kumpulan zat berikut yang sulit menghantarkan listrik. Sulit menghantarkan listrik, kebalikannya dari konduktor adalah isolator. Nah, jadi kebalikannya, kalau konduktor itu logam, isolator adalah yang bukan logam. Plastik, kaca, perak. Perak kan logam. Karet, kaca, tembaga. Tembaga juga logam. Kaca, kayu, zinc. Zinc logam. Kaca, kayu, karet. Nah, ini baru. Ya. Yang D. Oke. Ya, sampai di sini. Semoga bisa diikuti. Kalau tidak mengerti sekali lihat, kan bisa diulang lagi. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.